Saya adalah temannya Pak Heru, rekan sejawat Pak Heru ya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Edi. Aduh, suaranya ya. Saya jumpai Pak Heru, ini seperti penyanyi ya. Pak Heru, gimana kabarnya? Si dangdut. Saya pesan. Pak Heru gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik. Nah, kemarin ini kan Pak Heru kontak saya, gitu ya, Pak Heru WA saya, katanya ingin ngobrol, ingin coaching gitu ya. Nah, Pak Heru dari sekarang alhamdulillah kita ada waktu. Pak Heru juga mudah-mudahan sekarang waktunya pas untuk kita semua. Pak Heru tidak sedang sibuk, Tidak Pak. baik. Ya, sekarang di pertemuan kita. Pak Heru, apa yang ingin dibicarakan? Ada hal apa sih yang selama ini atau yang Pak Heru hubungin saya karena ngobrol tentang apa? Curhat. Pura-pura aja. Kalau beneran terlalu Iya, ada Pak Purnama dicatat ya. Silakan. Jadi kita sedang di alur tujuan dulu ya. ini Pak, kemarin saya terkejut juga melihat perkembangan anak di rumah. Tiba-tiba dia menanyakan sesuatu yang di luar usianya. Itu membuat saya jadi bertanya-tanya apakah ada hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak saya atau enggak. Jadi Pak Heru kontak saya karena tadi Pak Heru menemukan tiba-tiba anak Pak Heru, anak atau siswa, anak ya, mengatakan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Bertanya sesuatu yang di luar Bertanya. usianya. Oke, bertanya sesuatu yang di luar usianya. Oke. Jadi kita ingin mengobrol tentang itu ya Pak Heru ya. Dari kondisi tadi kita ingin ngobrol. Kemudian hasil apa yang Pak Heru harapkan dari ngobrol kita ini Pak Heru? Artinya saya ingin si anak tersebut yang saya itu kembali ke pemikiran atau pemikiran yang normal sesuai usianya. Jadi Pak Heru ini kita ngobrol sekarang ini nanti hasilnya adalah anak Pak Heru punya pemikiran yang sesuai dengan usianya, seperti itu ya. Tidak terlalu maju gitu. Baik, itu harapan kita ya Pak Heru ya dari pertemuan ini. Oke, Ibu dan Bapak, izin tadi adalah tujuan jadi ngobrolnya. Kenapa sih kita ingin ngobrol gitu ya? Digali dulu topiknya apa. Jadi percakapan tentang anak Pak Heru tadi, kemudian hasilnya adalah diharapkan nanti mungkin Pak Heru punya cara gitu ya, mungkin ke sana ya Pak Heru ya, punya cara bagaimana supaya anaknya bisa perilaku tidak terlalu maju gitu sebenarnya. Oke, baik, itu ya tujuan kita ya. Oke, Pak Heru, sekarang kita ke alur berikutnya, identifikasi. Jadi di tahap ini saya akan membantu Pak Heru untuk melihat mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya dalam situasi seperti ini, mencakup fakta apa yang dirasakan, yang kasat mata dan tidak kasat mata, memperjelas, menggali. Oke. Pak Heru, tadi kata Pak Heru, anak Pak Heru itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Boleh kita lagi tidak Pak Heru, contohnya seperti apa? Lebih kepada pertanyaan gitu ya. Jadi saya itu ternyata satu hari anak saya itu bertanya tentang tentang hal yang negatif lah di luar konteks di luar usianya, misalkan tentang tawuran, tentang kejahatan gitu ya. Mungkin itu juga karena
saya sering menonton televisi bersama dia gitu ya. Artinya menurut saya dari usia anak saya kan katakanlah 5 tahun gitu ya. Jadi ternyata dia sudah memahami atau mau mau menanyakan hal tersebut, padahal menurut saya itu belum belum waktunya gitu. Dia menyatakan narkoba tentang itu apa sih, polisi itu tugasnya apa gitu ya, misalkan kenapa sih dia ditangkap, nah gitu. Dan gitu. Contoh tadi ya, Ya, usianya apa itu 5 tahun, ya, kemudian tahu tentang tawuran dan ya, itu kemungkinan dari Pak Heru sendiri mungkin itu dipengaruhi karena nonton televisi dan lain sebagainya ya Pak Heru ya. Oke, nah tadi Pak Heru sudah sampaikan kemungkinan itu karena menonton televisi ya. Ada apa menurut Pak Heru ada faktor lain tidak kenapa anak Pak Heru bisa seperti itu yang Pak Heru lihat? kalau tentang tawuran itu saya lihat praktikan di sekeliling dari sekitar rumah itu banyak anak-anak yang SMP atau SMA itu lebih apa namanya, obrolannya itu tentang hal tersebut. Nah, mungkin tidak sengaja anak saya berada di sekitar sekeliling itu dan mendengarnya dan bahkan melihat. Jadi selain menonton televisi juga bisa jadi tadi Pak Heru sampaikan mungkin pengaruh dari orang-orang sekitar ketika ngobrol ya tentang tawuran dan sebagainya apa Heru mendengar dan dia mengingat akhirnya mungkin disampaikan ke Pak Heru ya. Oke, nah dari kekhawatiran Pak Heru ini apa situasi yang seharusnya tidak seperti itu Pak Heru? Yang saya harapkan sih, saya itu nanya tentang hal-hal yang ringan-ringan saja, tentang misalkan kartun gitu ya, atau tentang warna-warna gitu kan. Terus ya dan itu jadi pertanyaan-pertanyaannya atau cerita-ceritanya itu tidak mengarah ke hal-hal yang lebih ekstrim baik itu ya, di luar waktu usianya gitu. Baik, jadi harapannya anak Pak Heru yang bertanya ngobrol itu sesuai dengan usianya ya. Topiknya tentang kartun tadi ya karena usianya 5 tahun ya Pak Heru. Nah, kira-kira untuk mencapai itu kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya itu terwujud? Kalau dari segi tontonan ya, mungkin saya akan mulai dari sekarang mungkin akan eh, ya, mengatur mengatur kalau dalam apa nonton televisi itu, ketika saya menonton televisi kemudian dia datang ya, walaupun saya sedang menonton berita atau menonton apapun, nah itu dialihkan ke apa channel atau acara yang menayangkan kartun atau lagu-lagu anak seperti itu. Baik, jadi Pak Heru akan mengatur tontonan televisi termasuk ketika ada anak Pak Heru tontonan apa yang layak untuk dia kalau tidak nanti akan di channelnya ya. Oke, siap, terima kasih Pak Heru. Oke, itu yang tadi identifikasi ya beberapa pertanyaan ini ya. Jadi sekarang kita akan lebih spesifik lagi walaupun tadi sebenarnya sudah ada eksplisit ya apa yang akan dilakukan, sudah ada eksplisit tentang rencana aksi. Nah, oke tadi Pak Heru sudah sampaikan akan mengatur nonton televisi. Kira-kira ada gagasan yang lain tidak atau ada ide lain tidak selain mengatur? Kemudian tadi kan selain televisi juga Pak Heru katakan tentang lingkungan di sekitarnya. Kira-kira apa yang bisa mungkin dilakukan? Kemudian hal lain mungkin yang selain tadi mengatur tontonan televisi ya, mungkin saya juga harus mengurangi durasi nonton TV juga. Baik, baik. Atau kalau misalkan di rumah itu kan memang lingkungannya itu kan beragam ya. Kadang-kadang diasuh oleh teman itu di lingkungan yang apa ya, yang kurang tepat ya gitu ya. Mungkin saya bisa memberikan pemahaman kepada istri untuk tidak terlalu sering berada di lingkungan tersebut. Kemudian misalkan kalau tadi di rumah ya, kalau di rumah itu lebih, saya mungkin akan lebih sering mendampingi ya anak saya tersebut untuk melakukan hal-hal yang dia senangi sesuai usianya.
Jadi kalau tadi yang bisa saya tangkap ada tiga ide atau tiga rencana ya. Misalkan pertama mengurangi menonton televisi, yang kedua tadi dengan istri akan berdiskusi, kemudian akan mencoba untuk membatasi ya ketika berada di lingkungan yang mungkin bisa mempengaruhi anak Pak Heru. Dan yang ketiga itu mengatur tontonan ya, mengatur tontonan, gitu ya. Atau ada lagi Pak Heru? Mungkin nanti di rumah itu udah bisa yang mendampingi. Oke. Baik. Kan istri mendampingi lagi. Baik, terima kasih. Itu adalah kemudian Bapak rencana aksinya ya, yang rencana aksi yang akan disampaikan oleh Pak Heru. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini adalah untuk menentukan komitmen Koci dan meminta Koci membangun struktur akuntabilitas. Dan di sini, nah Pak Heru, baik kita sudah di sesi Pak Heru tadi sudah sampaikan apa permasalahan apa yang Pak Heru sampaikan, kemudian bagaimana kondisi ideal yang Pak Heru harapkan, kemudian langkah-langkah apa yang akan Pak Heru lakukan. Nah, tadi Pak Heru sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ada istri Pak Heru juga yang akan bisa membantu. Kira-kira siapa lagi yang akan bisa bantu itu Pak Heru? Mungkin yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini mungkin permasalahan ini juga tidak terjadi pada anak saya saja, mungkin di anak yang lain juga sama. Bisa saja saya akan mengumpulkan ya sambil ngobrol pada orang tua yang di sekitar saya itu menyamakan persepsi gitu ya, membangun lingkungan yang positif ya, bisa mengajak Pak RT-nya, bisa mengajak kepala keluarga yang lain dan ibu-ibu. Jadi selain istri Pak Heru juga akan bersama-sama juga ya, karena ini Pak Heru rasakan tidak hanya di rumah Pak Heru saja, tapi di lingkungan sekitar juga perlu untuk diajak kerja sama. Nah, kira-kira dalam kurun waktu berapa lama Pak Heru ingin mencoba untuk melakukan hal itu? Saya kira hal ini sudah sangat urgent sekali ya, sangat merasakan lah menurut saya gitu. Mungkin ini akan saya laksanakan kurang lebih dalam hitungan atau minggu depan lah saya akan coba mengumpulkan, mengontak dulu Pak RT-nya untuk mengumpulkan keluarga yang di sekitar saya. Nah, hal itu kan sepertinya cukup besar ya. Kalau bisa jadi kalau menurut Pak Heru, kalau misalkan istri Pak Heru mungkin umur lebih artinya bisa jadi lebih realistis. Nah, kalau misalkan tadi ingin dengan tetangga, dengan ART dan sebagainya, Pak Heru rasakan itu keberhasilannya berapa persen Pak Heru kira-kira? Itu untuk dalam waktu 1-2 minggu ini. Untuk mengumpulkannya. Iya. Dan tadi menyampaikan hal tersebut. Untuk keberhasilan mungkin sekitar 7 atau 8 lah ya. Okay. Karena di sekitar rumah saya itu banyak yang yang sibuk ya, jadi ada yang kerja dari pagi sampai sore, mungkin ada yang ke pasar juga. Untuk kumpulan sendiri mungkin saya targetkan dari sekitar ada 20 warga, mungkin sampai 15 keluarga pun kumpul itu sudah bagus. Kemudian tingkat keberhasilannya mungkin yang idealnya memang 100 ya. Kalau di awal-awal ini untuk menyamakan persepsi mungkin 60-70 itu berhasil. Ya, Pak Heru tentunya melihat kondisi di Bapak Heru bisa memungkinkan ya sekitar 60-70%. Baik, sepertinya waktu kita tidak banyak ya Pak Heru ya. Dari tadi yang Pak Heru sampaikan tantangannya apa, kondisinya seperti apa, rencana dan juga yang akan Pak Heru lakukan berikutnya seperti apa. Boleh kita akhiri ya Pak Heru ya, sebelum saya akhiri dari ngobrol-ngobrol kita ini, coaching kita ini, apa yang Pak Heru dapatkan?
Terima kasih Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya kita ngobrol di sini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya juga sudah menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Tapi di antaranya saya harus mengurangi durasi TV, kemudian harus sering mendampingi anak saya, kemudian insya Allah akan mengusahakan untuk mengumpulkan warga di sekitar saya. Terima kasih Pak Heru sudah bersedia untuk kita bertemu, untuk kita bercakap hari ini. Saya sangat terbuka apabila nanti 1-2 minggu ke depan Pak Heru sudah melakukan dan ingin kita ngobrol lagi, kita coaching lagi, silakan kontak saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru sekali lagi. Oke, terus untuk Pak Heru, terima kasih. Ibu dan Bapak mudah-mudahan ada gambaran seperti apa gitu ya yang